Miskin, stres, judi. Miskin, stres, berhenti judi. Kerja, 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 dapat uang. Kerja, dapat uang. Bayar pinjol. Hidup stabil, membantu sesama. Keluarga bahagia, ngajari orang lain, mengubah sosial, cerdas, membangun negara. Mudah sekali. Nah, kira-kira seperti itulah cerita kita hari ini. Iya, saya nggak nyambung, nggak tahu lah. Alkisah, ada seorang nelayan miskin yang hidupnya hancur gara-gara ayahnya kecanduan berjudi. Maka dari itulah ia ingin kaya tanpa judi, sehingga ia bisa mendirikan perusahaan anti judi. Sampai suatu hari jalannya mulai terbuka ketika ia berhasil memancing seseorang. Iya, seseorang, kalian nggak salah dengar. Bukan seekor, tapi seseorang. Bahkan semenjak bertemu orang itu, nelayan ini akhirnya malah terjun langsung ke dunia judi. Tapi ajaibnya, dia nggak berniat judi sama sekali. Nggak percaya? Sama. Atau kalian merasa ini cuma akal-akalan barat? Memang. Tapi biar kalian dan saya percaya. Jadi begini ceritanya. Cajian Lian, atau biar lidah saya nggak keseleo, kita panggil saja Septian. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal, Septian hanyalah seorang nelayan miskin yang hidupnya dia berikan hanya untuk menghidupi adiknya, Haoyang, dan ibunya yang sering sakit-sakitan. Dengan adik pengangguran, ditambah ibunya yang sudah tidak bisa bekerja, membuat Septian harus banting tulang setiap hari demi menyambung hidup keluarganya. Meski sudah berulang kali menyuruh Hao mencari kerja, adiknya itu malah meneruskan bakat ayah mereka. Olah Hao, udah bener bikin channel horor, malah all in. Padahal sebagai kakak yang baik dan berbudi luhur, Septian sudah sering menjelaskan ke semua orang kalau judi itu sudah diatur oleh bandarnya. Alias nggak mungkin ada pemain judi yang kaya, kecuali kamu udah kaya dan mau jadi donatur buat bandar. Hingga tiba-tiba di saat ia sedang berlayar, ia justru melihat seseorang yang sepertinya butuh bantuan. Dan setelah menyelamatkannya, sebetulnya Septian sudah mengambil obat untuk pria itu. Namun, bukannya berterima kasih, pria itu justru menghabisi seluruh temannya. Lalu ketika Septian hampir ditembak, tiba-tiba... Tapi tunggu dulu, alih-alih meninggalkannya, kenapa Septian malah membawa pria itu ke rumahnya? Ya, walau Septian tidak mengenalnya, tapi dia hanya ingin tahu kenapa pria itu tiba-tiba terluka dan terbawa arus laut. Namun ketika Septian akan menelpon polisi, pria itu justru melarangnya karena ia takut kalau para musuhnya akan mengejarnya lagi. Maka baiklah, setelah diobati, akhirnya pria itu pun mulai mengenalkan dirinya. Orang-orang kerap memanggilnya Master Yui, dan tanpa Septian duga, ternyata panggilan itu bukan sekedar candaan. Alias Master Yui adalah legenda dewa judi yang namanya sudah tersohor sejak zaman ayahnya menghabiskan hidupnya untuk berjudi. Mungkin jika dipikir lagi, pertemuan mereka memang sangat amat singkat. Bahkan saking singkatnya, Master Yu sampai bertanya, apakah Septian mau menjadi muridnya? Jelas, Septian kaget, Hao kaget, ya apalagi saya juga kaget. Dan kata pertama yang keluar dari Septian adalah, Kendeng Aregi. Ya, Master Yu tahu pasti mereka kaget. Tapi jika Septian mau jadi muridnya, akan ada 300 juta yuan atau 730 miliar rupiah sebagai imbalannya. Sekilas, perkataan Master Yu memang tidak masuk akal, dan rasanya hati Septian benar-benar dilanda dilema. Sebab sedari kecil, ia saja sering direndahkan teman-temannya karena cuma nelayan. Masa udah miskin masih mau judi? Lah gendeng ah. Namun ketika Septian terus memikirkannya, ia justru disambut masalah baru yang datang dari keponakannya. Ya, tabiat pamannya ternyata sama saja dengan ayahnya dulu. Dibanding merawat anak perempuannya yang sakit, paman Septian justru rajin all in di sebuah kasino. Olah paman as. Dan saat Septian menyuruhnya pulang, Septian malah dianggap sok tahu oleh pamannya. Apakah Septian tidak tahu kalau harga beras itu mahal? Apakah Septian pernah mendengar bunyi token bareng sama bunyi perutnya yang keroncongan? Dan Septian menjawab, pernah om, pernah. Makanya Septian nyuruh berhenti biar om gak tambah miskin. Tapi yang ada, sang bandar malah merasa terganggu dan ingin mengajar Septian saat itu juga. Jadi, Pokemon serang dia.
Dari masalah yang semakin berat, Septian akhirnya menerima tawaran Master Yui. Tapi dia ingin menegaskan dari awal kalau ia menerimanya bukan untuk berjudi. Namun, ia ingin menggunakan ilmunya untuk membuat perusahaan anti judi yang tujuannya agar keluarganya segera keluar dari lingkaran setan ini. Baiklah, jika Septian bersedia, mulai besok Master Yui akan melatihnya hanya dalam 1 hari. Iya, Guru, apa pelajaran pertama darimu? Apakah ilmu mengocok? Maksudnya mengocok kartu, Guru? Ucap Septian dengan bangga. Dan gurunya menjawab, Muridku, daripada mengocok kartu, aku akan mengajarimu ilmu yang lebih berharga. Dan ilmu itu adalah membaca gerakan lawan dengan kecepatan mata yang sangat amat cepat. Jadi sekarang, coba kamu hitung berapa kacang yang aku jatuhkan ini. 38. Gendeng. Bukan sembarang nelayan, Cok. Boleh juga ilmumu, anak muda. Kalau begitu, kalau ribuan beras ini kujatuhkan, apakah kamu masih bisa sanggup menghitungnya? 2387. Jawabanmu salah, wahai muridku. Kamu kurang 1. Gedeng. Menghitung segenggam beras dalam sekali kedip. Gendeng memang belum begitu. Singkat cerita, semua ilmu legendaris Master Yui telah ia turunkan kepada Septian. Mulai dari ilmu membaca mikroekspresi, ilmu menyerang psikis lawan, sampai ilmu untuk menghafal gerakan lawan sudah Septian kuasai. Dan yang paling ultimate adalah menghitung segenggam beras dalam 1 kedipan. Intinya, Septian sudah tidak perlu ragu untuk menjalankan tugas dari Master Yui. Benar, sebelum Septian mendapat 300 juta yuannya, ada sebuah tugas penting yang menantinya, yakni membuat 3 musuh Master Yui berhenti berjudi. Baiklah, Guru, aku paham. Tapi ngomong-ngomong, emang musuh pertamanya kayak apa, Guru? Lah, kok baru batang begini? Bukan. Kata guru betina lawannya, Pak. Nah, gendeng baik. Oh, ya Allah. Tunggu dulu. Sebelum mata kalian semakin fokus ke mbak ini, enaknya saya kenalkan dulu. Icha Xiao bin Lubu. Iya, begitulah nama panjangnya. Kalau nama pendeknya, Sayang. Aduh, enggak. Saya bercanda. Tapi kalau baca serius, saya juga siap nerima Ica apa adanya. Assalamualaikum, saya Gogon. Dikenal sebagai kesatria judi di seluruh kasino yang ada di Asia. Bahkan bule Rusia pun takluk di hadapannya. Apa kalian pikir aksinya masih biasa saja? Loh. Belum tahu. Kasih teasernya dikit, geng. Nah, itu dia. Udah ya, dikit aja. Nanti kita sambung lagi. Dan iya, di hari yang sama, Septian pun langsung tancap gas demi membuat Ica berhenti berjudi. Lalu, tepat di saat lawan Ica rungkat, Septian pun berkata, 你还有1000万。1000万。 Sudah, lawannya tidak perlu bingung. Sebab Septian hanya ingin baca emosi Ica dari mikroekspresinya di saat ia menang. Dan ternyata taktiknya tidak hanya itu. Melainkan Septian malah memberikan ceramah agar pria itu berhenti berjudi. Jelas pria itu dan Ica sama-sama bingung dengan cara Septian yang aneh. Sebab akhirnya bukannya menang, kenapa pria itu justru rungkat? Nah, itu maksud Septian. Sebab cara terbaik untuk berhenti judi adalah kalah. Ica yang bingung hanya bisa diberitahu kalau nantinya pasti dirimu akan mengerti, wahai nona manis. Namun sore harinya, Septian malah ditangkap oleh orang-orang misterius yang ternyata mereka adalah orang-orang seruan Ica. Meski saya nggak tahu kenapa Ica tiba-tiba cosplay samurai, tapi intinya saya sama Septian punya pikiran yang sama. Dan langsung saja, sekarang Ica ingin tahu apa alasan Septian ingin membuatnya berhenti judi. Tidak ada alasannya, Nona. Alasanku hanya, kamu itu cantik. Dan kamu akan terus mencariku setelah ini.
Lagi dan lagi Ica pun hanya batin tambah gowendeng arek iki. Baiklah, daripada mengurusi pria gila sepertinya, Ica pun akhirnya melepaskannya. Sesudah mengetahui semua ceritanya, Master Yui sangat bangga pada Septian. Dengan begini, Ica pasti akan penasaran dengan permainan yang telah Septian rancang. Sekarang, Septian tidak perlu memancing Ica lagi, karena dengan sendirinya, Ica pasti akan masuk ke perangkap jeniusnya. Dan sebelum lanjut ke target nomor 2, sebaiknya Septian makan kepiting dulu, biar dia nggak gampang dipiting para lawannya. 但你不可以否认赢的感觉。 Ya Allah, saya udah nggak kuat sama jokesnya. Keesokan harinya, Master Yui pun segera memberitahu siapa musuh keduanya. Tan Bin. Iya, itulah orang yang harus Septian hadapi. Dari perangainya nanti, Septian tidak usah takut, karena Tan Bin aslinya tidak segarang luarnya. Alias otaknya sama kosongnya kayak wakil rakyat. Wakil rakyat di Cina maksudnya Cina bagian kulon, tolong di highlight, jangan dipotong ya geng. Masuk aja ke kasino miliknya dan ajak dia bertaruh sampai 100 juta yuan. Dan ingat, pasang angka kecil di tanganmu. Sesuai pesan sang guru, Septian pun langsung mendatangi kasino Tan Bin. Dan secara mengejutkan, Ica ternyata juga ada di sana. Daripada membuang waktu lagi, Septian pun segera bilang kalau ia adalah murid dari Master Yui. Bahkan sekarang Tan Bin harus tahu bahwa Septian adalah dewa judi yang baru. Tapi tujuannya kemari bukan ingin bertaruh uang. Sekilas perkataan Septian hanyalah lelucon bagi Tan Bin. Dan karena itulah Tan Bin juga ikut heran. Dan dia cuma batin, ulah, gendeng pol aregi. Baiklah, katakan apa taruhannya? Tanya Tan Bin dengan jumawa. Taruhannya mudah. Jika angka kecil ada di tangan Septian, Tan Bin harus berhenti berjudi. Tapi jika angka di tangannya besar, Tan Bin harus mendengar ramalannya. Apa-apaan, ucap Tan Bin. Kenapa aturannya seenak udelmu? Namun Septian tetap diam dan mulai mengocok dadunya. Dan saat dibuka ternyata... benar-benar tidak bisa ditebak. Gendeng. Ya, saya tahu jokesnya nggak lulus sensor. Namun itulah rencana jeniusnya. Kan dari awal Septian cuma bilang angka kecil di tangannya, bukan angka kecil di mata dadunya. Dan sekarang dengarkan ramalanku. Nanti malam saat kamu kencing pasti kamu akan kencing berdiri. Dan kedua, aku bertaruh kamu akan tidur cepat malam nanti. Merasa dipermainkan, Tan Bin jelas tidak akan percaya dengan semua ini. Gendeng areki. Dan ternyata ramalan yang tadi Septian katakan adalah skill keduanya, yaitu mempermainkan pikiran lawan. Jadi di saat Tan Bin mencoba melawan ramalannya, disitulah umpan Septian dimakan. Seperti dugaannya, pagi itu juga emosi Tan Bin langsung mendidih gara-gara terpancing ramalannya semalam. Kalau memang Septian berani, Tan Bin ingin menantangnya secara gentle, yaitu di atas meja judi. Tapi sekali lagi, Septian adalah pria berprinsip. Dia adalah dewa judi yang enggan berjudi. Maka sebagai gantinya, ia pun menyuruh adiknya untuk melawan Tan Bin. Dengan taruhan 100 juta yuan, Tan Bin bakal menang dengan mudah. Hao sebenarnya ragu, karena ia tidak memegang kartu as sama sekali. Sedangkan kartu di tangannya hanyalah angka 9. Walau kembar 2, tapi sangat sulit rasanya untuk bisa mendapatkan kombinasi full house dalam sekali ronde. Tapi tenang saja, ujar sang kakak. Sebab yang perlu Hao lakukan hanya memasang wajah arogan. Tidak lupa, teruslah all in, dan all in. Sampai Tan Bin merasa curiga dengan apa yang akan kamu lakukan. Dan benar saja, seperti saran kakaknya, Tan Bin terlihat sangat bingung. Kenapa Hao terus-terusan all in? Apakah jangan-jangan kartu Hao lebih bagus dari milikku? Dan inilah skill ketiganya, yaitu menyerang mental lawan. Lalu setelah mentalnya kena, jatuhkan satu-satu kartu as milikmu, agar Tan Bin mengira semua kartumu adalah full house. Hingga sesuai dugaan, taktik jeniusnya pun berjalan lancar, yang akhirnya membuat Tan Bin menyerah detik itu juga. Sekarang di depan semua orang, Tan Bin tidak mau harus mengakui siapa dewa judi yang baru.
Namun jika mereka kira Tan Bin akan berhenti judi semudah itu, sebaiknya mereka harus berhadapan dengan pistolnya. Ya, di sanalah Tan Bin ingin mengulang taruhannya. Ia tidak terima kalau namanya harus dipermalukan oleh Septian. Untuk itu, mari kita buktikan. Siapa yang mendapat kartu asekop duluan, dialah dewa judi yang sejati. Boleh, jawab Septian. Ia tidak akan takut dengan gertakan barusan. Tapi semakin dituruti, kenapa kartu Septian malah jauh dari asekop? Dan ya, kali ini Tan Bin lah yang berhasil menemukannya duluan. Dan ketika Tan Bin hendak mengarahkan pistolnya, tiba-tiba Septian berkata, "Tunggu dulu, aku belum memilih kartunya." Ya, Tan Bin tidak salah dengar. Septian belum memilih kartu, dan itu memang gilirannya. Tapi tidak, bukan itu yang ingin Septian katakan dan lakukan. Karena sebenarnya Septian sudah tahu kelakuan busuk Tan Bin yang sesungguhnya. Apakah Tan Bin kira gelar dewa judi Septian abal-abal? Anak muda, kesalahan kamu. Sayang sekali ia harus membongkar kelicikannya. Dan ya, ternyata ada 3 kartu asekop di deretan kartu yang sudah Tan Bin acak. Dan inilah hasil dari latihan menghitung berasnya, alias skill ultimate dari dewa judi Master Fei. Yakni menghitung jumlah beras hanya dalam sekali kedipan. Jadi, apa kamu mau menyerah? Atau aku yang akan membuka kedokmu? Tidak mungkin, ucap Tan Bin sambil menodongkan pistol. Dan gara-gara tekanan dari semua orang, alhasil Tan Bin malah frustasi sampai berniat ingin menghabisi nyawanya sendiri. Jika Septian mau, sebenarnya ia bisa membiarkan Tan Bin semakin malu hingga berakhir sia-sia. Tapi, dia tidak akan melakukannya. Atau dengan kata lain, Septian hanya ingin Tan Bin berhenti dari dunia judi. Lagi pula, apa yang kamu kejar? Apa yang kamu kejar di dunia yang fana ini? Aku akan berbaik hati denganmu. Kamu tidak perlu membayar taruhan 100 jutanya. Lebih baik, gunakan semua uangmu yang ada sekarang untuk kerja yang halal. Sebab, ingatlah, ada pepatah Cina yang berbunyi, "Wo men ji, shen zu ding si sang sang, gu zhi lai." Yang artinya, jangan pernah berjudi lagi, atau hidupmu akan semakin tidak berguna. Hari itu, Septian tidak hanya berhasil membuat satu musuhnya bertekuk lutut. Sebab ternyata, Ica pun sudah melihat semua sepak terjangnya sejak ia menantang Tan Bin. Dan puncaknya hari ini, Ica akhirnya percaya bahwa Septian adalah dewa judi yang baru. Untuk itu, apakah Septian mau ikut dengannya sebentar? Tanpa membuang kesempatan, Septian ingin tahu apa tujuan Ica menemuinya. Dan malam itu, Ica pun jujur kalau Tan Bin adalah mantan suaminya yang telah membuat hidupnya jadi sehancur ini. Setelah mereka bercerai, Ica hanya ingin balas dendam sampai hidup Tan Bin benar-benar hancur. Dan berkat permainan judi Septian, Ica pun lega. Karena sudah tidak ada masalah yang bandingnya. Bahkan ia tidak menyangka kalau Septian malah memberi Tan Bin kesempatan yang kedua. Oleh karena itu, katakan saja apa yang kamu inginkan, maka aku akan melakukannya untukmu. Mendengarnya, Septian pun bilang kalau ia punya satu permintaan. Benar, inilah permintaan Septian, yaitu agar Ica berhenti bermain judi dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Walau terkesan terburu-buru, ia hanya ingin menyelamatkan hidup Ica dari perjudian yang telah meracuni hidupnya selama ini. Dan tanpa sepatah kata pun, mata mereka seakan saling bicara. Kalau Ica dan Septian sama-sama bersyukur kalau mereka berdua telah dipertemukan
dengan orang yang tepat. Dan kalau Septian boleh meminta satu hal lagi, apakah Ica mau menemaninya untuk menjenguk ibunya di rumah sakit? Sesampainya di sana, Septian minta maaf pada ibunya. Kalau belakangan, ia jadi jarang menjenguknya. Itu semua karena ia punya pekerjaan yang masih belum selesai. Dan jika semuanya selesai, Septian berjanji akan menggunakan uangnya untuk mengobati ibunya dan memulai hidup mereka yang baru. Tahu kalau Septian adalah anak yang berbakti, Ica pun jadi makin kagum dengannya. Bahkan, Ica pun berterima kasih karena Septian telah menyadarkannya bahwa ia memang harus meninggalkan dunia judi. Akan tetapi, di saat mereka akan membayar parkir tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa mobil Ica tiba-tiba meledak? Dan ketika mereka sedang memantau sekitar, ada pria aneh yang tiba-tiba menodongkan pistolnya ke arah mereka berdua. Tidak mau keadaan semakin mencekam, Septian pun segera mengajak Ica pergi dari sana. Di dalam mobil, Ica bertanya, apa rencana Septian? Dan apakah Septian tahu siapa pria tadi? Jelas Septian tidak tahu siapa pria berambut aneh itu. Tapi untuk sementara, ia akan menghubungi gurunya yang pasti bisa menolong mereka. Namun karena Master Yui tidak bisa dihubungi, Septian pun terpaksa mencarinya di markas. Dan lagi-lagi gurunya tidak ada di sana. Maka dengan sisa uang gurunya, Septian memutuskan akan segera mengamankan diri bersama Ica. Hingga tiba-tiba, 但我没说过你可以背叛我。 untuk sekarang, Septian tidak punya pilihan selain meninggalkan gurunya yang salah paham. Karena yang penting, ia harus segera membawa Ica ke tempat yang aman. Dan sekali lagi, mereka semakin bingung ketika Master Yui tidak memberi kesempatan menjelaskan apapun. Sampai akhirnya... Septian jelas masih mencerna semua kejadian yang serba tiba-tiba. Selain Master Yui yang telah tiada, Septian bingung siapa yang tengah mengincar mereka berdua. Sampai di sana, Ica bilang kalau sepertinya ia tahu siapa musuh mereka. Apakah Master Yui pernah menyebutkan siapa musuh ketiganya yang harus berhenti judi? Septian menggeleng, dan Ica pun menjelaskan. Septian harus tahu kalau raja terakhirnya adalah Huong Yang, seorang bos judi kelas kakap yang menguasai gurita bisnis di seluruh Cina. Dan rasanya pria tadi adalah anak buahnya yang tidak suka jika Ica ikut membantu Septian. Dan demi keselamatannya, Ica rasa ia harus pergi daripada ia semakin membahayakan Septian. Septian bingung dengan Ica. Septian rasa jika Ica ingin pergi darinya, ia tidak perlu pura-pura berkorban. Memang apa kurangnya? Wajah, rupawan, duit, hasil curian. Dasar, memang wanita semua itu sama saja. Namun di waktu yang sama, hati Ica tidak bisa berbohong. Kalau sebenarnya, ia pun tidak ingin berpisah dari Septian. Dan dari awal juga, ternyata Septian sudah jatuh hati kepadanya. Dan Ica pun memiliki perasaan yang sama. Jika memang mereka harus mengalahkan Huong Yang, maka Septian akan menantangnya berjudi. Sekalipun ia harus mengingkari komitmennya sendiri, Septian tahu kalau ini demi membalas kematian gurunya. Sekaligus demi membuat gurunya bangga. Dan kamu Ica, kamu tidak perlu khawatir. Karena aku telah menyiapkan sebuah rencana jenius demi mengalahkan Huong Yang.
可是捧妹统督啊！大哥， Tanpa perlu basa-basi, esoknya Huang Yang langsung mengumumkan pertandingan judi terbesar di tahun ini. Dengan total taruhan 500 juta yuan atau lebih dari 1 triliun rupiah, Huang Yang optimis bisa membungkam mulut Septian dan Icha. Meski begitu, Huang Yang tidak keberatan dengan aturan yang Septian bilang. Kalau sampai Huang Yang kalah, maka ia harus berhenti berjudi. Dan dia juga ingin bertaruh. Sebaliknya, jika Septian yang kalah, Huang Yang minta agar Septian melepas gelar dewa judinya. Dan akhirnya, hari itu tiba juga. Hari di mana berjuta pasang mata akhirnya menyaksikan pertarungan dewa judi yang sesungguhnya. Asal Septian tahu, dari informannya, Huang Yang sudah tahu siapa Septian sebenarnya. Septian hanyalah seorang nelayan miskin biasa yang hanya mengandalkan hoki dari ilmu Master Yui. Bahkan ia juga tahu kalau Septian bisa menang sampai hari ini hanya karena dua lawannya hanyalah penjudi broken home. Tapi hari ini, lihatlah siapa yang akan pulang dengan rasa malu. Seakan tidak mempedulikan perkataan lawannya, Septian terus all in, dan all in seperti biasanya. Dan tidak main-main, ia pun menggabungkan 4 skill dari Master Yui untuk memancing emosi Huang Yang. Mulai dari mempermainkan pikiran, menyerang mental, hingga menghafal kartu milik Huang Yang dan juga menghitung semua kartunya hanya dalam sekali kedip. Ya, cara Septian terbukti ampuh karena belum ada 5 menit pertandingan Huang Yang tidak terima dengan cara mustahil dari Septian. Dan jika kartu Huang Yang masih Queen dan Jack, maka hancurlah karirnya selama ini. Maka dari itu, ia pun sudah mengirim sebuah video ke HP adik Septian. Dan video itu adalah Setelah melihatnya, Septian hanya bisa menunduk dan terus melihat jam tangannya. Entah apa rencananya, tapi kenapa ia hanya diam saja? Dan kenapa ia yakin kalau rencananya tidak akan meleset? Dan di sanalah Septian kembali menatap Huang Yang dengan santai. Karena tanpa Huang Yang sadari, ternyata dan ya, inilah rencana yang diam-diam telah Septian rencanakan. Sejak pulang dari rumah sakit tempo hari, ia sudah curiga kalau Huang Yang pasti akan mengincar ibunya sebagai sandera. Namun jangan pernah mengira kalau Septian akan sebodoh itu. Sekarang, dengan bukti kecurangan ini, sudah tidak ada kemenangan yang akan menyelamatkan wajahnya. Alias, Huang Yang harus pensiun dari judi sekarang juga. Akan tetapi, baru sebentar Septian akan menang. Tiba-tiba muncul seseorang yang tidak mereka sangka-sangka. 没想到你也有今天。 2 murid? Apa jangan-jangan Huang Yang juga murid Master Yui? Benar, muridku. Kamu bukanlah muridku yang pertama. Dan biar kamu tahu, sebenarnya Tan Bin dan Icha pun adalah muridku. Dan benar, tujuannya selama ini mengangkat Septian sebagai muridnya hanya untuk membuat Tan Bin dan Huang Yang rungkat tanpa ia perlu mengotori tangannya. Dan lalu apakah Septian tahu kenapa nama Icha tidak ia sebutkan? Itu karena Icha adalah muridnya yang setia. Dan selama ini, Icha hanyalah boneka yang Master Yui gunakan agar Septian masuk ke dalam perangkapnya. Dan terakhir, jangan pernah menganggap dirimu dewa judi lagi. Karena seorang dewa judi yang sejati tidak akan semudah ini ditipu oleh gurunya sendiri. Dan oh iya, jika Septian berpikir ibunya akan selamat, sepertinya ia harus melihatnya sendiri. Ma! Sudahlah, tidak perlu berusaha lagi. Karena lebih baik simpan air matamu untuk melihat ibumu berakhir di sini. Dengan nada penuh kemenangan, Master Yui ingin berterima kasih karena Septian sudah begitu patuh padanya. Mungkin Septian bisa menjadi dewa judi kalau saja ia tidak terlalu jujur. Dan asal Septian tahu, sebenarnya Master Yui lah orang yang sama
yang telah membuat ayah Septian terjebak di dunia judi dulu. Saat dirinya masih menjadi seorang bos mafia kaya raya. Omong kosong dengan niat Septian yang ingin membuat perusahaan anti judi. Karena hanya orang bodoh yang tidak ingin kaya dengan cara instan seperti ini. Bukankah Septian sudah menguasai 3 skill menjadi dewa judi yang handal? Tapi sayangnya, Septian malah menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, aku akan mengantarmu ke akhirat sekarang juga. Dan ketika Septian telah putus asa, ternyata... Well. Di atas langit masih ada langit. Di atas guru yang hebat masih ada murid yang jenius. Oke. Mungkin saya akan membantu menjelaskan dulu kenapa Septian bisa membalikkan kedudukan. Sebenarnya tidak membalikkan kedudukan juga sih. Karena dari awal Septian sudah mencium rencana busuk dari gurunya sendiri. Apakah kalian pikir Septian menelan mentah-mentah semua tugas Master Yui? Oh, jelas tidak. Sebaliknya, dia justru memanfaatkan ketampanannya untuk mengorek informasi A1 dari Icha. Bahkan, sejak mereka belum melawan Huongyang. Ya, hari itu, karena Icha telah jatuh cinta, Icha pun membeberkan semua rencana Master Yui yang ingin memanfaatkan Septian demi mengalahkan Huongyang. Jadi, Septian sebenarnya sudah tahu kalau Master Yui hanya pura-pura mati dan akan menjebaknya seperti tadi. Dan sebelum kita lanjut ke kisah cinta Septian, saya cuma ingin ngasih tahu kalau sebenarnya bakat judi Septian sudah tertanam sejak ia masih 5 tahun. Karena saking seringnya ia ikut ke kasino bersama ayahnya dulu, ingatan Septian ternyata sudah otomatis meniru cara ayahnya berjudi, atau lebih tepatnya melihat ayahnya kalah berjudi. Dan dari situlah Septian belajar. Alias Septian tidak pernah mau kalah dalam judi. Dan berkat latihan dari Master Yui lah, cakra judi Septian akhirnya terbuka. Nah, cakra sudah kebuka, duit 700 miliar sudah cair. Dan dengan modal itulah Septian akhirnya resmi melamar Icha sebagai pasangan hidupnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, semua lawannya dulu termasuk Huongyang akhirnya ikut mendirikan perusahaan anti judi pertama di Cina. Setelah tidak ada seorang pun yang bisa menutup cakra judinya. Ya, dan ikan bandeng ikan teri. Olah kedengar iki. Ya. Saya gak ada bosan-bosannya bilang ke kalian bahwa ini cuma film. Dan jangan pernah ngarep kalau kalian itu punya cakra tersembunyi kayak Septian. Apalagi cakra judi, gak ada. Dan kalau masih ada yang ngotot ngaku punya cakra judi, tolong ingat ya. Kalau kalian masih ada yang ngaku punya cakra judi, ingat ini ya. Ibarat QB, nah QB kalian itu bukan rubah ekor 9. Tapi apa? Tapi anjing. Udah ya, saya udah nggak mau maki lagi tahun ini. Ya cuma kalau tadi ada omongan saya yang nggak bener ya maaf, itu hilang. Tapi khusus buat yang masih komen-komen judul di kolom komentar, nah nggak ada kata lain selain anjing. Iya, kalian itu mending sini kasih saya waktu 1 menit aja, saya doain perut kalian isinya mobil patwal. Biar kalau kalian lapar bunyinya tot ngin. Bele. Ya, kata-kata hari ini. Ya Allah. Ya. Ya, oke lah. Ya udah. Meskipun saya nggak pernah siap sama kata-katanya jenengan itu ya, Le ya, tapi baiklah. Oke, teman-teman, kita tarik napas bareng-bareng. Kata-kata hari ini, Le Bagong. Malu bertanya sesat di jalan, banyak nanya dikira gak ada kerjaan. Kalau hidupmu kadang gini, percayalah kadang gitu. Tapi ya bener aja, kalau ternyata gitu caranya ininya. Gitu cara ininya. Ya Allah, Le, istilah dari mana lagi? FYP apa yang ada di tempatmu itu, Le? Saya Gowon dan Segnat Pustra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like. Terima kasih banyak sudah men-subscribe, memberikan komentar, dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan sudah pokoknya apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membuat channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan paling dingin. Ya sekarang tarik nafas kalian. Buang, hai. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.